Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 9 Agustus 2021. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk klik likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang mau request saham, bisa tulis di kolom komentar saham apa yang ingin dibahas di video berikutnya. Bagi kalian misalnya yang mau request saham BCA, bisa kalian tulis Bank BCA atau BBCA. Bisa kalian tulis kode sahamnya apa atau langsung nama perusahaannya. Langsung saya bahas di video berikutnya. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan kita terhadap referensi saham minggu ini dan juga IHSG. Oke, kita sudah berada di Composite Index atau IHSG kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beberapa hari yang lalu dia baru saja breakout dari resistance kuatnya dari Fibonacci 61,8% di sisi sebelah sini. Di Fibonacci garis resistance yang saya beri warna oranye paling atas, dia baru saja breakout. Dan kemarin dia baru saja di close dengan angka minus 0,03%. Nah, jadi apabila kita lihat di sini, dia memang belum ada kepastian untuk dia kembali bullish atau dia akan bearish atau mungkin dia akan melanjutkan sideways-nya lagi. Di sini masih sideways ya. Jadi di sini statusnya masih sideways meskipun dia baru saja keluar dari kotak. Dia baru keluar dari kotak dan dia sekarang sudah breakout dari Fibonacci 618 dan sekarang dia lagi di sideways di daerah sini Fibonacci 618 dengan Fibonacci 786. Kemarin memang sempat menyentuh dari Fibonacci 786 tapi terkoreksi kembali hingga ke ke 0,03%. Dia minus 0,03%. Jadi kemungkinan untuk hari besok apabila pasar itu menguat, dia bisa saja kembali untuk bullish dan dia akan diuji di Fibonacci 786 atau di garis putih, resistance garis putih ini dia akan diuji daerah sini karena ini juga merupakan resistance yang kuat. Di sebelah sini itu harga selalu berfluktuasi daerah situ dan di sini adalah Fibonacci 618. Kalaupun dia pasar melemah, dia bisa saja bearish dan dia kemungkinan akan mentok di Fibonacci 618 karena harga itu bergerak daerah sini terus. Ini merupakan support kuat dan resist kuat. Jadi dia masih sideways. Kalau dia sudah berhasil menembus dari garis warna putih atau resistance 786, baru ini merupakan pertanda baik bahwa IHSG kembali akan bullish. Tapi untuk saat ini dia masih sideways atau konsolidasi. Demikian dulu mengenai IHSG atau Composite Index dari IDX. Oke, kita akan langsung lanjut ke saham yang kita akan bahas di hari ini, yaitu saham BBKP atau Bank KB Bukopin. Nah, ini kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah chart dari BBKP. Dia baru saja 2 kali ARA. Ya, yang terakhir memang bukan ARA, malah ARB. Tapi sebelum ARB, dia itu hampir ARA yang kedua kali. Dan yang sebelumnya dia ARA, gap up, lalu close di harga di posisi positif 20,9%. Nah, lalu di besok harinya dia ARB. Apakah ini posisi yang tepat untuk kita entry? Jawabannya kita lihat dulu. Posisinya saat ini adalah 595, baru saja ARB kemarin 6,3%. Di sini bisa kita lihat bahwa memang harga 600 merupakan support yang kuat di sini. Support yang kuat sehingga apabila kita mau masuk memang ini merupakan support ya yang cukup kuat. Tapi
Bagi saya ini cukup berbahaya karena selama 2 hari berturut-turut baru satu kali dia koreksi dan itu langsung ARB, dan bisa kita lihat juga di sini bahwa dia meninggalkan gap karena di 2 hari sebelumnya itu dia sempat arah, lalu besoknya dia gap up, lalu dia hampir arah di close di 20,9%. Nah, lalu kalau kita lihat di sini lebih baik kita entry di mana? Kita lebih baik entry di sini di harga 5.225 dan kita stop loss di harga 510 dan kita TP itu di 600 rupiah. Ini adalah posisi yang ideal untuk kita membeli, karena apabila kalau kalian mau beli di harga ini, bisa kalian beli di harga 600. Memang ini merupakan support, tapi kan dia kemarin baru saja ARB, belum ada rebound sama sekali. Bahkan kemarin dia ARB itu tembus supportnya di 600, dia close di 595. Jadi ini cukup berbahaya kalau kalian mau beli di 595. Jadi posisi ideal kalau kalian beli adalah di harga 525, stop loss di 510, dan kalian bisa untuk TP atau taking profit itu di 600 rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia juga memiliki chart pattern memang di sini ya. Bentuknya itu seperti falling wedge di sini. Setelah dia bullish di sebelah sini, saya akan berikan tanda. Setelah dia bullish di sini, dia memang agak bermain ya di daerah sini. Bentuknya mengerucut seperti ini dan akhirnya dia breakout. Dan apabila kita lihat di sini, memang secara target price adalah di harga segini, 710 rupiah di Fibonacci 236 di harga 695 rupiah. Ini secara chart pattern dia berada di sini. Nah, biasanya kalau seperti ini, dia baru saja dia ARB, dia mungkin saja bisa kalian beli di 600. Memang itu cukup berbahaya ya. Tapi sebaiknya kalau kalian mau minimal resiko minim, kalian bisa entry dari 525 rupiah dan kalian bisa TP di 600 rupiah. Karena ini merupakan Fibonacci golden ratio dari sebuah Fibonacci, deret Fibonacci, yaitu 50% dan 38,2%. Jadi kalian bisa entry di harga 525 dan kalian bisa TP dari 600 rupiah. Ini merupakan saham dari BBKP. Oke, kita akan langsung lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham BBYB. Adalah saham yang beberapa hari terakhir arak terus. Nah, dan kemarin baru saja di close dengan harga 5,96%. Dia sekarang berada di posisi all time high, yaitu di harga 1.600 rupiah. Dia berada di 1.600 rupiah. Dan high-nya, titik high kemarin ada 1.885 rupiah. Dan dia sepertinya punya rejection yang cukup kuat sehingga meninggalkan shadow yang cukup besar daerah sini. Dan akhirnya dia close di harga 1.600. Apakah ini merupakan posisi yang aman untuk kita beli karena dia cukup koreksinya itu cukup besar di hari itu? Jawaban saya jangan diambil, karena selama berapa hari ini dia itu tidak ada koreksi. Dia itu naik terus, arak bahkan. Nah, ini jadi merupakan satu hal yang cukup berbahaya apabila kalian mau entry di harga sini. Kalian jangan pernah FOMO, karena kalau FOMO biasanya tuh bandar itu mancing-mancing ya, mancing-mancing untuk HK, untuk kita HK hajar kanan, dan ternyata itu cuman untuk pancingan bandar untuk dia jualan. Nah, mungkin daerah-daerah sini nih ada orang-orang yang FOMO nih sampai dibanting ke harga 5,9%. Nah, bagi kalian mau entry gara-gara ini arah terus nih, mungkin besok akan arah. Jangan berpikir seperti itu, karena itu berbahaya sekali kalau kalian mau melakukan FOMO. Kalau kalian FOMO, itu bisa kalian nyangkut di harga yang cukup tinggi ya, karena akan dibuat ARB berjilid biasanya sama bandar. Jadi kalau kalian bertanya di manakah waktu yang cukup, waktu yang tepat maksudnya untuk kita entry, jawaban saya adalah di harga 655 rupiah.
karena dia merupakan sebuah golden ratio dari Fibonacci, yaitu 382 di harga 655. Bisa kalian entry di sini, lalu kalian bisa TP di harga, maksud saya bisa kalian TP di sini 725 dan kalian bisa stop loss di Rp25. Memang kalau segini tuh jauh ya, karena sekarang berada posisi bisa kita lihat ada di harga 1.600. Apabila kita tarik ke bawah bisa berapa persen? Coba. Kalian bisa entry di situ, berarti kalian harus menunggu sampai dia koreksi 58%. Ya, ini angka yang cukup besar. Jadi dia harus ARB berkali-kali dulu. Nah, mungkin sebagian dari kita mikir, jauh sekali. Kok harus kita beli di harga segini? Kenapa nggak bisa kita beli di harga support-support yang terdekat seperti harga 925 atau 835? Karena bisa kita lihat di sini bahwa dia saat ini tuh emang all time high ya. Jadi untuk kita mencari support ini cukup sulit. Untuk kita mencari support saat ini memang adalah harga 655, karena harga memang bergerak cukup sering di daerah sini. Bisa kita lihat di sini bahwa dia harga itu sempat bergerak di 655 daerah sini, di daerah sini. Ini dia cukup lebih sering bergerak dibanding yang di sebelah sini. Nah, jadi bagi kalian yang mau beli itu jangan sampai FOMO di BBYB, jangan sampai kejebak karena dia arah terus, kalian pengen untung malah rugi. Jadi jangan sampai kejebak oleh gocekan bandar-bandar itu. Bagi kalian yang mau beli, tunggu dulu sampai koreksi Rp655, lalu bisa kalian TP di Rp725 dan bisa kalian jual stop loss, maksudnya di harga Rp635. Karena harga ini itu merupakan harga yang cukup aman. Nah, mungkin sebagian dari kalian tuh kan jauh sekali nih. Apakah mungkin dia turun sebesar 58%? Mungkin saja. Kenapa tidak? Bisa kita lihat di sini. Dia cukup tinggi nih naiknya nih. Arak di sini, naik terus naik sampai dia berhenti di harga 975. Lalu setelah di situ dia turun sampai titik yang sebelah sini. Nih, bisa saya tarik sampai sini nih. Posisi sebelum dia naik nih. Nah, harganya adalah 58% juga tuh. Ini kan sebelum dia kembali naik di sebelah sini, memang dia selanjutnya turun lagi kan ke sebelah sini. Sampai sini nih. Dia 58%. Besarnya tuh hampir sama apabila kalau kalian ngambilnya di sini. Dia harus koreksi sampai sejauh itu dulu baru kalian aman untuk ngambil. Karena ini emang merupakan Fibonacci 382. Ini merupakan golden ratio dari BBYB ini, dari Fibonacci. Ini merupakan golden ratio. Jadi kalau kalian mau entry, amannya memang di harga 655, TP 725 atau cut loss di harga 535 ya. Ini merupakan posisi yang cukup aman kalau kalian mau beli. Oke. Tapi ini merupakan murni dari analisa saya. Untuk analisa saya sendiri secara teknikal terhadap BBYP dan BBKP ini. Nah, apabila kita lihat secara bandarmologi, secara top buyers and top sellers, ini cukup berbahaya juga karena di sini bisa kita lihat adalah transaksi bolak-balik antar mereka sendiri. Seperti YP dengan YP, MG dengan MG, PD dengan PD, AK dengan AK. Ini jumlah penjualan dengan pembelian mereka tuh hampir sama. Jadi memungkinkan ini transaksi antar mereka masing-masing untuk menaikkan harga. Jadi ini cukup berbahaya bagi kalian yang mau entry di harga segini. Karena bisa saja ini adalah jebakan bandar. Bisa saja ini jebakan bandar yang besoknya bisa saja kalau kalian HK di sini, tahu-tahu dia ARB berjilid. Nah, lalu kalau misalnya dia naik, kemungkinan dia bisa naik kemana? Tidak ada yang tahu. Karena memang dia posisi saat ini adalah all time high. Oke, sekian dulu dari saya mengenai saham BBKP dan BBYB. Bagi kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa diklik likes-nya. Karena satu like saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini.
Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi pengembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini hanya untuk keperluan edukasi, dan setiap analisa yang saya berikan murni dari apa yang biasa saya lakukan dalam menganalisa suatu saham. Saya tidak dibayar oleh siapapun dan oleh apapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.